fundamentalnya memang kalau saya melihat memang dari Cina sendiri kebutuhannya jelas sangat tinggi ya. Kalau kita melihat justru manufacture index dulu, kalau kita lihat demikian naik di atas 50%, dan India juga kan bukan hanya masalah power plant saja, di luar power plant yaitu iron dan spawn iron itu India juga terbuka naik, sehingga menurut saya memang basis dari kebutuhannya naik dari kedua negara khususnya Cina ya, kalau kita lihat naik, sehingga ini yang mengakibatkan memang naik. Walaupun saya juga melihat apa ini naik terus karena di sisi lain kan freight juga naik karena kan bisnis green, kebetulan ada permintaan green dari Cina untuk kapal-kapal juga freightnya naik, sehingga ini akan bisa jadi ngerem, sehingga bisa jadi memang perkiraan dulu dengan cuaca dingin yang akan berakhir sehingga dimungkinkan harga turun, ternyata tidak terjadi. Tapi kalau saya lihat memang volumenya secara global khususnya Cina dan India juga volumenya naik Mbak memang. Ya. Jadi dari faktor fundamental sebenarnya ada bukan hanya serta-merta ini spekulasi begitu ya Pak ya, atau spekulan yang terjadi ya? Bukan, kalau saya naik ya memang demand-nya yang memang naik, khususnya untuk kalau yang pasar lain kan memang kalau kita lihat sendiri pasar seperti Jepang, Taiwan itu naik, walaupun kita juga lihat kan Australia, walaupun depend kan Australia juga akan bisa ke pasar yang konservatif mereka seperti Taiwan, Korea, demikian dia bisa masuk ke Bangladesh, Pakistan, kan dia juga bisa memanfaatkan momen itu untuk batu bara Australia. Dengan kenaikan harga yang sudah fantastis ini, Anda melihat ada indikasi mungkin bubble kah begitu untuk di harga batu bara atau seperti apa? Atau masih belum atau masih jauh Pak? Kalau saya melihat kalau dari sisi demand supply di sisi freight yang lain, kemungkinan saya lebih memetakan moderate, mungkin akan bertahan sekitar antara 80-an sampai 85-an sekitar itu Mbak, harga batu bara. Oke, 80 sampai dengan 85 Pak? 85-an, iya, analisa saya akan bertahan ke sana, tidak akan turun lagi jauh di bawah 80, demikian juga akan berat untuk naik di atas 100, bahkan tadi pemetaannya itu akan berat karena untuk kepentingan antara importer dengan kita sendiri. Dan bahkan kalau kita melihat batu bara Cina yang dulu sempat turun ya, cuma 1.100 sempat RMB, terus turun, naik lagi. Saya melihat juga mungkin batu bara domestik Cina juga melihat bagaimana kondisi freight, dengan kondisi freight impor mereka yang tinggi juga dia akan berhitung, sehingga harga batu bara di dalam negeri mereka juga tinggi gitu Mbak. Oke, ini yang menarik sebenarnya naiknya untuk harga batu bara sendiri ini bisa membuat ekspor batu bara di tahun 2021 ini ada peningkatan Pak Singgi, bahkan level peningkatannya mungkin sampai 75%. Kalau Anda melihat kalau peningkatan ekspor ini apakah cukup aman begitu ya untuk ketahanan dalam negeri sendiri, seperti apa Pak Singgi? Kalau saya melihat aman Mbak, kalau kita melihat yang selama ini bahkan kita tarik kebutuhan batubara di dalam negeri, baik industri maupun PLN sendiri sampai tahun 2028 katakan, itu kan kebutuhannya paling hanya 250. Tahun depan ini kita bicara pendek, tahun 2021 kebutuhan di dalam negeri cuma 137. Pemerintah kan memetakan, memproyeksikan produksi tahun ini 550. Bahkan saya melihat kalau memang kondisinya tidak terjadi oversupply dan bisa dinaikkan, di mana pemerintah juga sedang membutuhkan government revenue untuk pendapatan negara, dan harga mungkin namun juga dijaga agar tidak terjadi oversupply, bisa jadi produksi akan diangkat menjadi mendekati 595 atau 600 juta ton gitu bisa diangkat, dan kalau kita melihat potensi ekspornya bisa sampai 400-an 7 atau 400-an 20 juta ton, dan memang domestik aman Mbak. Satu, memang mandatori bahwa domestik itu harus diprioritaskan. Yang kedua, saya melihat presentasi dari domestik yang relatif memiliki long kontrak, jaminan ada kebijakan DMO, sehingga saya melihat akan aman untuk kepentingan di dalam negeri. Ya. Oke, kalau untuk ketahanan energi nasional di dalam negeri begitu ya, Anda melihat seperti apa sih atau seberapa sih cadangan batu bara Indonesia kalau kita lihat apa yang tertuang dengan di Rencana Umum Energi Nasional RUEN begitu ya, ini kan sebenarnya akan terus berkurang dari 2025 2050 ya. Seperti apa Pak? Betul. Sebenarnya kan gini Mbak, kalau kita dari RUEN kan sebenarnya kalau kita lihat di Perpres di tahun Perpres nomor 22 tahun 2017 kan bagaimanapun kan ekspor itu produksi itu dibatasi pada level 400.
Namun demikian yang terjadi di tahun 2019, mulai 2019 ya 400. Namun demikian di 2019 kan produksi sudah mencapai hampir 600 dan bahkan sampai sekarang juga anggap aja 600 karena 550 mau dinaikkan 600, average 600. Yang kedua juga dari sisi RUN memang harus direvisi kan, tidak mungkin lagi diletakkan pada angka Perpres sebelumnya 400 kan udah nggak mungkin. Yang kalau dari kita lihat dari cadangan kita itu kan hampir 39 miliar cadangan. Kalau resources-nya kan bisa sampai 147 ya, cadangannya 39 miliar. Sehingga kalau kita melihat kebutuhan, katakan kebutuhan saat ini PLN itu tahun 2001 kan sekitar 105. Kalau kita Mbak industri semuanya kan 137 Mbak. Kalau kita katakan pemerintah punya konsep hilirisasi untuk 8 company yang dianggap ya diasumsi masih DME, itu di tahun 2030 itu tambahan hilirisasi untuk DME paling hanya 50 juta. Kalau itu pun DME semuanya juga belum tentu DME. Sehingga tahun 2028 katakan kita ngambil RUPTL yang 2019-2028, tahun 2028 tuh kebutuhan PLN paling hanya 158, ditambah industri dan yang lainnya paling 250. Dan ini kita harapkan dan saya yakin RUPTL yang close to final ya, karena ini yang terakhir RUPTL jadi, itu bisa jadi tidak akan naik tajam karena kita juga tahu EBT juga akan dikejar oleh PLN dan kondisi PLN tentunya juga mengharapkan batu bara masih bisa mensupport untuk energi murah, sehingga saya memang melihat bahwa akan aman dari sisi komposisi reserve. Bahkan kalau produksi 600 pun di tahun 2040 mungkin masih sisa 24 miliar gitu loh cadangan. Sehingga saya melihat itu masih aman dari sisi cadangan, dari kondisi demand domestik dibandingkan dari level produksi yang ada. Selain juga ada mandatori bagaimana domestik harus mendapatkan prioritas dalam pengelolaan pertambangan batubara Indonesia. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.